Setiap orang itu tuh beda, kemampuan bahasa Inggrisnya dan starting point-nya tuh berbeda. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan. Nah, kalau saya, jadi teman-teman bisa diuntungkan nih untuk fresh graduate. Kalau di Glasgow, dia sistemnya generalis. Karena dosen saya juga suportif, terus pihak akademiknya juga suportif, jadi bisa enak minta surat rekomendasi yang ada kopnya. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada video kali ini aku bakal ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di video. Kalau teman-teman udah lihat, beginilah videonya ya. 私はあなたと心中するために今日まで生きてきたのです。きっとそうです。だぜ。ああ。照れるなよ。 Kalau teman-teman pernah lihat dan komen di situ, berarti pada sesi ini aku akan menjawab untuk pertanyaan tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Malu lihat diri sendiri, sorry. Oke, pertanyaan pertama. Halo Kak, mau tanya kalau daftar LPDP harus udah keterima di kampusnya atau bisa apply LPDP terlebih dahulu baru daftar ke kampusnya kemudian ya? Terima kasih. Ini pernah aku jawab ya di story aku. Jadi bisa dua cara teman-teman. Teman-teman bisa punya LOE dulu baru mendaftarkan LPDP atau bisa juga mendaftarkan LPDP terlebih dahulu jadi diamankan nih statusnya sebagai awardee baru mencari universitas. Nah, cara yang saya gunakan adalah mencari beasiswa terlebih dahulu yaitu LPDP. Setelah saya diterima di LPDP barulah saya mencari universitas. Persiapan bahasa Inggrisnya berapa lama? Kalau belajar bahasa Inggris, sebenarnya kan kita dari SMP ya. Mungkin ada teman-teman yang dari SD atau dari TK. Kalau aku, pertama kali mengenal bahasa Inggris itu SMP. Karena di kampung aku, pelajaran bahasa Inggris itu tuh baru diterima pada saat kita udah SMP. Nah, pas SMP aku juga kurang jago bahasa Inggris, naik kelas 2 tuh, baru lumayan. Kalau untuk persiapan kuliah itu 3 bulan. Setiap orang itu tuh beda, kemampuan bahasa Inggrisnya dan starting point-nya tuh berbeda. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan. Nah, kalau saya kemarin untuk persiapan IELTS, karena saya masuk jalur afirmasi di LPDP, jadi didapat nih namanya pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa ini adalah les 3 bulan gratis dari LPDP untuk belajar IELTS. Sayangnya, karena kemarin baru banget COVID masuk ke Indonesia tahun 2020-an awal, jadi saya cuma masuk 2 minggu. Setelah 2 minggu, PB-nya online. Jadi ya kurang maksimal lah sebenarnya, karena pengajaran face-to-face sama online itu berbeda. Dan apalagi kan instansi yang mengajarkan kami itu belum pernah sebelumnya online. Jadi masih proses lah. Jadi kita kelinci percobaan tuh angkatan COVID. Ada nggak sih beasiswa S1 ke Eropa? Ada. Tinggal dicari ke univnya atau cari ke penyelenggaranya. Jadi misalnya ada beberapa sponsor. Kak, boleh ceritain tentang Masters di Glasgow, spesifikasinya seperti apa tempatnya dan kawan-kawan. Oke, mari kita cari ya. Oke, mari kita buka dulu. Nah, untuk pertanyaan tentang Master di Glasgow, ini tuh umumnya di universitas di Inggris Raya ini, dia cuman 1 tahun aja. Nah, kalau untuk mau tahu lebih detailnya, teman-teman bisa cari misalnya nih ya, Management University of Glasgow. Ya, tipe. Nah, misalnya begini, kan udah dapet nih. Terus teman-teman klik. Nah, dibilang di sini kalau ini thought systemnya, bukan research. Teman-teman lihat kan ya, kenapa harus beli program ini? Misalnya apa yang dia berikan. Oke, dia ngasih tahu tentang contemporary business dan management. Terus ada di
Terus mereka juga provide teman-teman agar bisa develop analytical thinking-nya. Oke, marketing, purchasing, strategy, customer. Jadi nanti teman-teman bakal bisa lihat sampai rankingnya dia kayak gimana. Jadi ini kayak nilai jual kampusnya atau jurusan biasanya. Terus program structure-nya kita lihat nih. Program structure-nya apa sih? Ternyata adalah delivering performance, financial information management, dissertation project, strategic management, people in organization, management research method, marketing management, international management, financial. Jadi ini core course-nya. Jadi ini mata kuliah umum. Nah, yang saya ambil tuh semester ini strategic management sama people in organization dan financial information management. Ini yang wajib. Nah, untuk semester depan itu beda lagi. Jadi teman-teman tinggal lihat nih, misalnya berapa sih biayanya nih selama setahun. Untuk orang yang ada di Inggris Raya, dia tuh sebesar 13.050. Kalau saya, oh ini udah naik. Kemarin saya 26.000 kalau nggak salah di LOG. Kalau ini udah 27.050. Nah, kalau teman-teman punya LOG itu letter of guarantee dari pemberi beasiswa. Kalau saya dari LPDP. Nah, kalau udah ada LOG, jadi teman-teman nggak perlu nih bayar 2.000 saat offer atau LOA ini sudah ada di tangan. Jadi tinggal ngasih LOG sebagai bukti. Depositnya kayak gimana? Teman-teman bisa lihat aja langsung di sini, baca pelan-pelan. Terus ada fees apaan sih tambahannya? Bisa jadi ada reassessment of dissertation, submission of thesis after deadline. Oke. Jadi ini kalau orangnya telat ya, registration or exam on leave. Nah, enaknya beasiswa tuh nggak usah mikir-mikir tentang ini teman-teman. Jadi mau ada apapun tagihannya langsung ke pemberi beasiswa. Tapi tetap aja kalau telat tak kayaknya tanggungan sendiri deh. Terus dikasih tahu nih karir prospeknya nanti bakal gimana. Terus entry requirement nih, ini yang paling penting. Waduh, sampai bawah banget. Jadi teman-teman bisa lihat ada work experience-nya bisa, tapi tidak wajib. Jadi teman-teman bisa diuntungkan nih untuk fresh graduate yang ada di sana. Nah, kalau di Glasgow, dia sistemnya generalis. Maksudnya generalis ini apa? Jadi dia bukan spesialis. Jadi bukan bukan semakin mendalam ilmunya, tapi secara general aja. Jadi cocok nih untuk saya yang dulunya punya background yang berbeda. Saya kan dulunya HI dan gak ada nih pengalaman ataupun ilmu tentang manajemen sebelumnya, jadi cocok aja ngambil manajemen di universitas ini. Jadi kalau yang belum ada, bisa nanti ambil spesialisnya di International Business and Entrepreneurship, International Human Resource Management and Development, atau International Strategic Management. Terus dipastiin nih, teman-teman sudah belum memenuhi entry requirement-nya. Soalnya kan sayang nih kalau submit dan berbayar, tapi teman-teman ternyata misalnya IELTS-nya kurang, ternyata IPK-nya tidak memenuhi. Jadi coba kita lihat, English-nya berapa sih yang dibutuhin? Oke, kita lihat nih. How to apply, bachelor, choose your country origin. Misalnya Indonesia. Nah, dijelasin juga nih kalau udah kerjasama sama Kampus Merdeka atau ISMA ini. Terus ada juga nih PPI Greater Glasgow. Kalau misalnya teman-teman dari Indonesia dan ternyata teman-teman Muslim, ada nih Glasgow University Muslim Student Association. Kalau mau ikut organisasi yang Indonesianya, ada PPI Greater Glasgow. Postgraduate ya, karena teman-teman mau masuk master misalnya. Harus menyesuaikan nih, institusinya masuk nggak, yang di-approve nggak sama pemerintah institusinya. Terus teman-teman yang nanya tentang beasiswa, misalnya nggak dapat LPDP, teman-teman bisa nyari nih, apa aja beasiswa yang ada di kampus.
Jadi fresh graduate ini ada banyak banget dari universitas nih. University of Glasgow Chancellor Award, School of Geography, jadi teman-teman bisa nyari. Nah, baik, private institution. Jadi misalnya saya Brawijaya ya. Ada nih Brawijaya Malang. Kalau Brawijaya Malang, syarat GPA-nya itu 3. Jadi misalnya Universitas Gajah Mada, ini ada IP-nya juga 3. Terus how to apply, dokumennya apa aja? Oke, kopi ijazah, terus kopi transkrip akademik. Jadi udah menyesuaikan ya, dari semester 1 sampai semester terakhir ada di situ semua. Reference letter, jadi harus pakai yang ada kopnya. Jadi kan banyak nih kita minta reference letter biasanya dari dosen ya. Jadi kan biasanya dosen nggak ngasih yang ada kopnya. Jadi teman-teman request aja ke dosennya, minta tolong, minta bantuan. Jadi kalau yang teman-teman masih kuliah, usahain baikin hubungannya sama dosen atau sama staff yang ada di akademik. Karena kemarin salah satu yang membantu ya, karena dosen saya juga suportif, terus pihak akademiknya juga suportif, jadi bisa enak minta surat rekomendasi yang ada kopnya. Sertifikat IELTS. Oh ya, ini terus sertifikat IELTS ya. Kalau bahasa Inggris bukan merupakan bahasa utama kita. Oh iya, fotokopi dari paspor kita. Nah, ini adalah petunjuk untuk mendaftarnya, guidance. Jadi teman-teman bisa ya membacanya sendiri dan mengisinya sendiri. Nah, di sini ada deadline nih, ronde 1, ronde 2, ronde 3, sampai ronde ke-6. Oke, untuk pendaftarannya dibuka dari 1 Oktober sampai Juni. Jadi tergantung teman-teman masuk ronde keberapa. Saran saya semakin cepat semakin baik. Tapi kemarin saya daftar di ronde terakhir karena kemarin pindah kan dari Australia. Terus ada applicant fee-nya sebesar 25. 25 berapa tuh ke IDR? Coba kita cari. Pendaftarannya sekitar 477. Kayaknya lebih murah dari Aussie kemarin deh. Kemarin Aussie saya hampir sejuta. Tapi karena ada logi jadi gratis. Nah, kalau teman-teman ada kebingungan, teman-teman bisa chat ke students-nya. Jadi misalnya nih, teman-teman mau daftar. Teman-teman daftar dulu nih di sini, nanti sign up dulu. Terus nanti coba cari kira-kira mau diskusi sama alumni yang mana. Atau mungkin sama staff. Mau menanyakan tentang IELTS-nya kah, tanya tentang perkuliahannya, atau mungkin tanya kehidupan kampus, bisa ya ke salah satunya atau kedua-duanya juga boleh. Terus mau lihat blogs tentang student life, City of Glasgow gimana. Nah, kalau bagian inbox, teman-teman bisa ngecek nih. Kemarin historinya bagaimana. Kemarin saya sempat ngechat sih kalau nggak salah, tapi ini saya nggak login. Nah, benar kan? Cuman 12 bulan aja. Teaching start-nya dia cuman September aja. Tahun lalu tuh ada yang Januari, bukan. Emang benar-benar kita harus utak-atik tuh website-nya untuk tahu. Oh nih, kok bisa-bisanya nggak tahu ya. Maafkan saya teman-teman. Nah, entry requirement kan? Business, nah subject of confirmation. Untuk tahun 2022, IELTS-nya 6,5 dengan 2 subtes yang di atas 6,5 dan yang terendah minimal 6. Salah ya, semangat.
Tesnya, nah seharusnya nih tes IELTS berlaku cuma 2 tahun. Jadi tes IELTS ini seharusnya bertahan selama 2 tahun aja. Namun universitas saya, University of Glasgow, dia merupakan salah satu dari sekian banyak universitas yang menginisiasikan bahwa selama COVID ini, jadi jarak rentang pengambilan tes itu tuh diperpanjang. Jadi sebelumnya cuma 2 tahun, sekarang tuh diperpanjang menjadi 4 tahun 5 bulan. Kurang baik apa coba? Terus kalau misalnya pakai TOEFL IBT 90 totalnya minimal. PTE Academic or Home, aku nggak tahu. Cambridge Proficiency in English, pernah dengar? Jadi kalau ambil Cambridge Proficiency in English, ini tuh syaratnya seperti ini. Ada juga University of Glasgow Pre-Sessional Course. Kayaknya lumayan mahal ya. Glasgow International College English Language. Oke, jadi langsung ya. Ada juga alternatifnya tuh English Language Qualification. Kalau untuk teman-teman yang dulu S1-nya di negara yang belajar pakai bahasa Inggris, misalnya Amerika, Australia, termasuk Kanada, teman-teman nggak perlu. Jadi dibaca aja pelan-pelan, pre-sessional course. Oke. How to apply, jadi udah ada caranya, tinggal teman-teman baca aja. Dan coba apply ya. Kalau saran dari saya jangan lupa chat atau konsultasi, atau mungkin bisa DM PBI, tanya-tanya para senior yang udah kuliah terlebih dahulu. Oke, itu untuk pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Tolong info Kak, apa LPDP PNS guru S3 hanya boleh dalam negeri? Enggak, LPDP boleh kalau luar negeri. Coba ya, LPDP. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi kita kan pendaftar beasiswa nih. Beasiswa S2 atau S3 LPDP. Klik untuk daftar atau info lebih lanjut. Jadi teman-teman bisa langsung baca ya di websitenya LPDP. Kalau guru bisa aja sih teman-teman di luar atau dalam negeri. Teman saya banyak PNS yang di sini. Halo Kak, mau tanya bagaimana caranya Kakak membuat personal statement atau essay kontribusi jika pilihan kampus yang kita mau jurusannya berbeda dengan background jurusan kita sebelumnya? Oh, ini pertanyaan yang menarik ya. Memang ya, kita tuh harus diasah otaknya benar-benar kalau kita memilih lintas jurusan. Kalau personal statement, jadi saya membaginya ke dalam 3. Misalnya, apa yang telah saya lakukan, apa yang sedang saya lakukan, dan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi, meskipun teman-teman memiliki 2 jurusan yang berbeda, coba cari deh benang merah di antara keduanya. Misalnya tuh, di matkul sebelumnya teman-teman pernah belajar A, dan ternyata cocok untuk diimplementasikan dan dipelajari lagi di S2 dengan jurusan titik-titik. Makanya ini cocok untuk teman-teman pelajari dan nantinya ternyata bermanfaat untuk misalnya pembangunan Indonesia di bidang apa. Oke, hai Kak, mau tanya Kak Enta, masternya itu daftar by research atau coursework? Keunggulan dan kelemahannya apa sih? Kalau saya bukan research ya, saya coursework. Jadi kalau coursework itu tuh belajar kayak anak kuliahan pada umumnya, jadi ada pelajarannya, ada lecture-nya, terus abis pelajaran kita ada tutorial. Kalau tutorial itu tuh kayak pembahasan studi kasus. Jadi sebelumnya udah dibagiin nih studi kasusnya, terus pas di kelas kita ngebahas studi kasus tersebut. Kalau research itu mereka lebih fokus kepada penelitian dan waktu untuk lecture-nya lebih sedikit. Ini kasus teman saya. Izin bertanya lagi Kak, bedanya seleksi di AAS dan LPDP gimana ya Kak? Kira-kira yang lebih diutamakan, ditekankan oleh AAS dan LPDP, aspeknya apa?
Kalau aku bilang coba cari di internet pada marah. AAS scholarship. Sambil belajar ya. Ini coba kita lihat requirement-nya apa di AAS. Oke. Oke, orang Indonesia tidak menikah atau memiliki hubungan dengan orang asli Amerika, Australia, atau New Zealand, terus tidak sedang apply ya visa untuk tinggal di sana. Oke, jadi kita buka di Scholars ya. Tahapannya kalau di AAS itu dia seleksi berkas, terus interview dan tes IELTS. Jadi berkasnya teman-teman apakah sudah lengkap, tapi bedanya dia selain lengkap, apakah sudah memenuhi kriteria dan kuotanya. Jadi mereka tuh mencari orang yang seperti apa, teman-teman bisa lihat tadi ya, di kriteria apakah teman-teman sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman sudah lolos nanti seleksi berkasnya, teman-teman bakal lanjut ke interview dan tes IELTS. Interview seperti biasa ya, diseleksi seperti apa sih kandidat tersebut, terus dia orangnya seperti apa, apakah dia sesuai dengan apa yang tertulis di personal statement. Terus banyaklah pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan dan lain sebagainya. Nah sekalian dia ada tes IELTS-nya lagi. Kalau nggak salah nih, dia setelah seleksi berkasnya lulus, nanti bakal dikasih kayak tes gitu ya, dikasih les gitu untuk belajar IELTS terus dites lagi. Nih, seperti bukti di sini nih. Senin sampai Jumat belajar IELTS. Kalau LPDP zaman saya tuh ada 3. Sampai sekarang sih 3. Yang pertama seleksi berkas. Kalau berkasnya kayak jasa, transkrip, IELTS atau TOEFL, CV, motivation letter atau personal statement. Terus kalau tahun saya proposal studi dan rencana studi. Kalau tahun ini agak sedikit berbeda kalau nggak salah. Mereka ada isi essay gitu di websitenya. Terus kalau udah lulus seleksi berkas di LPDP, nanti ada SBK seleksi berbasis komputer, yang mana ada tes potensi akademik gitu. Misalnya matematika, bahasa verbal, non-verbal ya. Verbal dan non-verbal, terus ada tes logika juga. Kemarin nilai maksimalnya itu 300, kalau nggak salah ya, iya 300 nilai maksimal. Tapi dia tuh kita nggak dikasih tahu berapa standarnya. Tapi kita kemarin dari hasil orang-orang sih bisa nebak-nebak, oh kalau nilainya di atas segini berarti bisa lah lulus seleksi yang komputernya. Habis seleksi komputer, teman-teman masuk deh ke seleksi wawancara. Kalau pas saya tuh ada 2 wawancara. Wawancara akademis sama wawancara kebangsaan. Wawancara akademisnya tuh kemarin ada 3 orang. Yang pertama akademisi, terus profesional, psikolog. Jadi teman-teman langsung nih disidang sama 3 orang. Terus teman-teman wawancara sama BIN untuk menunjukkan bahwa teman-teman ini orang yang nasionalis. Kalau LPDP lebih ke nasionalismenya teman-teman ya, pulang membangun Indonesia seperti apa. AS juga sih, beasiswa manapun tetap diinginkan untuk mereka mengabdi ke negaranya sendiri. Tapi ada juga yang beberapa beasiswa yang harus mereka kerja dulu di negara tersebut, baru boleh pulang ke negaranya. Bagaimana biaya kehidupan di sana, Kak? Dan bagaimana untuk Kakak mengontrol keuangan, Kakak? Aduh, keuangan. Jadi di sini tuh saya udah tinggal selama kurang lebih 2 bulan. Benar nggak tuh? Iya, 2 bulan dari bulan 9 akhir. Kosan saya tuh harganya 10 jutaan. Kalau dirupiahkan. Emang mahal banget, teman-teman. Jadi kemarin aja pas saya lihat tuh, aduh mahal ya. Tapi ternyata emang standarnya begitu. Ada yang lebih murah sebenarnya. Tapi kadang ada yang lebih jauh dan mungkin kurang cocok-cocokan. Nah pas tahun saya entah kenapa ya,
mungkin membludak dari tahun-tahun yang lalu karena lumayan ya blended tahun ini. Nggak kayak tahun sebelumnya yang kuliahnya online walaupun udah datang ke UK. Jadi itu banyak banget orang-orang yang differ ke tahun saya. Jadi mahasiswanya lebih banyak tahun ini. Dan pengaruhnya adalah akomodasi lumayan sulit dicari. Saya aja dapat, alhamdulillah, karena dapatnya benar-benar sebelum keberangkatan tuh. Jadi disyukurin aja sebelum kita mencari ke tempat yang lebih murah. Doain ya, semoga dapat kosan yang lebih murah. Kalau cara saya mengontrol keuangan, ya udah beli yang seperlunya aja. Tapi jangan pelit juga, karena kan kita di sini gimana ya, selain belajar kan juga pengalaman. Jadi jangan sampai teman-teman pelit, puasa mulu tiap hari untuk menghemat atau makan apa terus tiap hari. Nggak apa-apa, explore aja dan pakai duitnya selama teman-teman bisa selama teman-teman bisa menjaga keuangan. Nah, kalau saya tuh ada pengaturan ke aplikasi keuangannya. Nanti ya saya share di video berikutnya. Izin satu lagi Kak, pas daftar manajemen di Glasgow itu harus ada certif score GMAT Kak? Kalau iya, dasarkan buku nggak? Nggak. Kalau kemarin di UK, especially Glasgow, dia nggak minta GMAT. Jadi salah satu alasan saya pindah dari Australia ke universitas yang saat ini adalah karena dia tidak minta GMAT, karena saya tuh belum ngambil kemarin. Jadi mana univ yang cepat buka, yang cepat ngasih OE, dan mana yang nggak membutuhkan banyak syarat-syarat yang lumayan ribet dan memberatkan. Hai Kak, tips supaya lancar bahasa Inggrisnya dong. Kakak udah biasa dengan bahasa Inggris dari kecil apa gimana kalau boleh tahu? Belajar bahasa Inggris saya pertama kali tuh pas SMP, baru mengenal bahasa Inggris, dan masih kayak vocab dasar, ya ampun, yang mungkin anak-anak zaman sekarang tuh TK, SD udah pelajarin. Di kampung saya sampai sekarang sih anak-anaknya baru mengenal bahasa Inggris pas mereka SMP. Terus kelas 1 tuh masih buruk banget bahasa Inggris, masih ingat banget, nggak tahu penggunaan do atau are. Misalnya apakah kamu makan, apakah kamu ngantuk, saya nggak tahu apakah itu harus pakai are misalnya, atau pakai do, atau pakai what. Sebodoh itu dulunya, karena dulu sistem gurunya itu cuman ngasih catatan kayak nyatet di papan nih 2-3 kali, hapus papan, nyatet yang penting. Penjelasannya kurang masuk. Nah, pas kelas 2 adalah datang guru nih, pindahan. Nah, dari pertama kali masuk, cara beliau itu mengajarkan tuh beda banget. Ujian tengah semester ya, bahasa Inggris kelas 1, itu cuma dapat 80. Dan saya, ya ampun, belajarnya setengah mati cuma dapat 80 dulu. Kalau sekarang, Masya Allah, segitu aja udah seneng ya kita. Terus pas masuk guru baru tuh, enak banget materinya teman-teman. Jadi gara-gara beliau saya jadi suka bahasa Inggris dan ikut lomba bahasa Inggris seperti itu. Mungkin cara ngajarnya guru tersebut yang bagus sampai buat saya tuh ketagihan sama bahasa Inggris. Misalnya nih dulu dikasih soal sampai 5 disuruh buat contoh. Nah saya tuh nambah kadang, kalau udah periksa yang 5 pergi lagi nih nganterin, ini tambahannya Bu gitu. Karena serang aja gitu dipraktekkan ilmunya. Tapi cuma di mata pelajaran yang itu aja ya, sisanya biasa aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.